warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Ibu akan melakukan percobaan untuk menyelidiki kandungan pewarna pada makanan. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui jenis pewarna yang digunakan pada beberapa sampel makanan. Alat dan bahan yang digunakan antara lain 10 gram pewarna makanan, 10 gram pewarna tekstil, 1000 ml air. Bahan makanan yang akan diujikan, sampel yang pertama adalah saus, permen, dawet atau cendol, jajan pasar, cincau, sirup, kerupuk, terasi, mie basah, dan makanan ringan dalam bentuk kemasan instan. Selain itu, kita membutuhkan kain katun, deterjen. Kemudian alat yang digunakan adalah gelas kimia, gelas ukur, bunsen, 10 tabung reaksi, cawan petri, kaki 3, kawat kasa, pengaduk, dan penjepit. Langkah percobaan yang pertama, kita akan melakukan uji awal terlebih dahulu menggunakan pewarna makanan dan pewarna tekstil. Uji awal ini bertujuan untuk mengetahui pada tingkat konsentrasi mana larutan pewarna yang digunakan dapat dideteksi menggunakan uji kain katun. Praktikum uji awal pewarna makanan menggunakan variabel yang berbeda konsentrasi larutan pewarna makanan. Yang pertama adalah larutan pewarna dengan konsentrasi 0,01 molar. Yang kedua, larutan pewarna makanan dengan konsentrasi 0,02 molar. Yang ketiga, larutan pewarna makanan dengan konsentrasi 0,03 molar. Yang keempat, larutan pewarna dengan konsentrasi 0,04 molar. Yang kelima, larutan pewarna dengan konsentrasi 0,05 molar. Uji awal yang kedua pada pewarna makanan adalah menggunakan variabel yang berbeda dengan proses pengenceran konsentrasi larutan pewarna makanan.
Konsentrasi larutan pewarna makanan yang digunakan yang pertama adalah 0,1 molar. Yang kedua, larutan pewarna makanan dengan konsentrasi 0,01 molar. Yang ketiga, larutan pewarna makanan dengan konsentrasi 0,001 molar. Yang keempat, larutan pewarna makanan dengan konsentrasi 0,0001 molar. Dan yang kelima adalah larutan pewarna makanan dengan konsentrasi 0,00001 molar. Prosedur percobaan. Yang pertama, kita siapkan larutan uji awal dengan berbagai variabel atau sampel makanan yang akan diujikan. Kemudian kita siapkan kain katun dengan ukuran 2 x 10 cm sebanyak 30 lembar dengan rincian 10 lembar untuk uji awal larutan pewarna makanan, 10 lembar untuk uji awal larutan pewarna tekstil, dan 10 lembar untuk uji sampel makanan. Mari kita mulai percobaan. Masukkan larutan uji awal atau sampel makanan ke dalam tabung reaksi. Kemudian masukkan kain katun ke dalam tabung reaksi yang sudah diisi dengan larutan uji awal atau sampel makanan hingga tercelup seluruhnya. Kemudian rebus tabung reaksi hingga mendidih.
digunakan dalam sampel makanan? Beberapa sampel yang digunakan, yang pertama sampel saus, yang kedua sampel permen, yang ketiga sampel dawet, yang keempat sampel jajan pasar, yang kelima sampel cincau. Pewarna yang digunakan dalam makanan. Beberapa sampelnya kerupuk, sirup, terasi, mie basah, makanan instan.
Pewarna yang hilang setelah dicuci menunjukkan sampel menggunakan pewarna makanan, sehingga sampel tersebut aman untuk dikonsumsi. Sementara pewarna yang tidak hilang setelah dicuci menunjukkan pewarna tersebut merupakan pewarna tekstil, sehingga ketika pewarna tekstil tersebut digunakan pada makanan, maka makanan tersebut tidak aman untuk dikonsumsi. Pada percobaan ini, semua sampel makanan yang diujikan tidak mengandung pewarna tekstil sehingga aman untuk dikonsumsi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like ya, dan share video ini agar memberikan banyak manfaat. Klik juga tombol lonceng dan subscribe-nya ya, agar kalian tetap bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.